Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira dan pendengar Radio Pesona dimanapun berada. Apa kabar? Kembali berjumpa lagi dalam Bincang Pendidikan edisi hari ini Jumat 26 Juli 2024. Dan selama 1 jam ke depan bersama saya Eka tentunya akan membahas tentang tema hari ini, tentang guru sebagai coach dan juga agen pembangunan karakter. Wah, ini kayaknya pembahasannya bakalan luar biasa. Bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona akan saya sapa dulu. Yang pertama ada Pak Endro Cahyono SPDMM, ini dari Kepala SD Negeri 2 Ngati Kusuman. Selamat siang Pak Endro, apa kabar? Selamat siang, baik. Sehat nggih Pak? Sehat walafiat. Oke, baik. Kalau untuk di jam segini SD berarti sudah pulang nggih Pak? Ya, tadi jam 11 sudah presensi. Sudah pulang. presensi, gurunya pun sama. Kalau untuk hari Sabtu SD apakah masih masuk ya Pak kalau SD ya? Masih masuk. Ya. Oke, berarti besok masih ada hari kerja, belum weekend ya Pak. Betul. Ya. Oke, baik. Selain Pak Endro Cahyono di sini ada juga Pak Nardi MPD selaku Kepala SD Negeri 1 Garung. Selamat siang Pak Nardi, apa kabar? Assalamualaikum, selamat siang Mbak Eka Saputri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Pesona Inspira, monggo yang mau bergabung berbincang bareng kita, yang mau berkonsultasi bersama kepala sekolah dari 2 sekolah yang berbeda di Wonosobo, bisa melalui SMS WhatsApp-nya ya, ditunggu di 082323839996. Baik Pak Endro dan juga Pak Nardi, sebelum kita masuk ke materi saya pengen tanya-tanya dulu nih. Kalau Pak Endro sendiri ini di SD Negeri 2 Ngati Kusuman ini sudah berapa tahun Pak? Belum ada 2 tahun ya, kira-kira 2 tahunnya kurang berapa ya, 2 bulan atau 1 bulan. Ya. Oke, kalau untuk sebelumnya pernah melalang buana kemana saja nih? Ya, pernah. Itu di tahun 2011 itu dilantik jadi kepala sekolah pertama. Wah. Itu di SD Negeri Telogomulyo. Kemudian di tahun 2015 kita mutasi di Sumber Dalem 1. Oke. Setelah itu di Purwojati 2. Oke, ini agak jauh-jauh daerahnya ya Pak ya kayaknya ya? Ya, tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh. Jadi Oke. antar desa aja. Antar desa. Kalau aslinya mana nih Pak? Asli saya kelahiran Karangmalang Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar. Tetapi pernah tinggal di daerah Rejo, Kecamatan Greget. Dan sejak tahun 2019 ini baru pindah ke Balikambang, Selamerto. Oh, Balikambang, Selamerto. Oke, baik. Oke, dari sejak 2011 sudah menjadi kepala sekolah, artinya sudah pengalamannya sudah luar biasa, nggih Pak Endro nggih. Ya, begitulah. Dan tetap belajar kok. Dan tetap belajar, oke, betul sekali. Karena memang untuk di semakin tambah hari, semakin zaman sekarang semakin modern, sebagai apa ya Pak, bisa dibilang sebagai orang tua, guru juga harus ikut belajar bersama siswa ya Pak ya. Betul. Oke, kemudian selanjutnya ada Pak Nardi, ini dari Nggarong. Ini Pak Nardi asli Nggarong atau mana nih Pak? Ya, kebetulan saya bukan asli Nggarong. Kalau asli tanah kelahiran saya adalah di Sukoharjo, Solo. Oke. Nah, kemudian di Garung memang sebagai rumah kedua. Oke. Ya, karena kami anggap sekolah itu sebagai rumah kedua, Mbak. Kalau rumah pertama kami memang di Wonojoyo, Desa Mbokmerto, Kecamatan Wonosobo. Oke. Gitu. Oke. Kalau di Nggarong sendiri udah berapa lama Pak Nardi? Kalau di Kecamatan Garungnya baru sekitar 26 tahun. 26 tahun baru. Oke. Kalau di SD 1 Garung, kami kebetulan kalau hitungan tahunnya sekitar 3 tahun. 3 tahun, Oke, baik. Jadi memang kalau untuk kepala sekolah ini bisa berpindah-pindah sesuai dengan apa nih Pak, instruksi dari atasan begitu? Ya, biasanya ada TPP ya, tim pemberdayaan pendidikan di tingkat kecamatan yang nanti akan istilahnya menilai, mengusulkan dekat kami, oh ini harusnya di mana, ada misalnya ada formasi di SD ini, di sekolah ini, kemudian TPP itu yang terdiri dari Korwil, pengawas maupun unsur PGRI maupun KDKS
merapat bersama untuk mengusulkan begitu, Mbak. Oke, jadi memang mau dimanapun sekolahnya harus bisa menyesuaikan dengan segala keadaan dan bermacam-macam lingkungan begitu. Betul. Pasti berbeda begitu pasti ya Pak ya. Mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi harus mampu gitu ya. Oke, baik. Nah kalau dibilang guru sebagai coach dan juga agen pembangunan karakter guru, pasti di situ kepala sekolah sangat berperan nih Pak Endro Cahyono. Mungkin kepala sekolah bisa disebut sebagai leadernya dari para guru-guru untuk membuat pembelajaran berkarakter kepada siswa, pembelajaran yang diterapkan ini semakin hidup seperti itu. Nah, ini kalau menurut Pak Endro Cahyono sendiri, kalau dibilang pembelajaran karakter dan guru sebagai coach, nah itu sebenarnya betul atau tidak sih Pak? Iya, sangat betul dan memang harus demikian. Karena guru itu memang harus menyajikan pembelajaran khususnya dalam KBM di kelas itu memang seharusnya tidak menjadi pengajar, tidak menjadi sekedar mentoring atau itu yang kita sebut memuridkan peserta didik dengan pemuridan, karena baik pemuridan kemudian pengajaran itu biasanya kalau pemuridan itu otoriter, pengajaran juga terlalu tercover oleh dogmatis, pragmatis dan normatif sekali. Dan demikian juga kalau berbicara tentang apa yang kita sebut dengan mentoring itu biasanya hanya berjalan satu arah. Gitu. Nah sekarang ini boleh saya teruskan dulu? Boleh monggo Pak. Mengapa harus coaching? Gitu? Karena coaching menurut International Coaching Federation ini bahwa coaching itu adalah partnering with client in a thought-provoking and a creative process that inspire them to maximize their personal and professionality proses. Jadi kalau bisa saya terjemahkan bahwa coaching itu sebetulnya adalah merupakan sebuah kemitraan, tanda kutip antara coach itu adalah kita guru, dan coachee, kemitraan, yang dimana itu adalah distimulasi oleh pemikiran dan kreatif proses atau faktor. Dan dengan demikian coaching itu bisa dikategorikan menjadi 3. Artinya dalam coaching itu sendiri adalah ada prinsip kemitraan. Kemitraan itu artinya bahwa guru dan siswa dalam hal ini coach dan coachee dalam proses coachingnya itu harus setara. Tidak boleh ada otoritas yang lebih tinggi. Ini dalam kesetaraan. Dan coaching itu sendiri di dalamnya itu harus mengempower atau memberi kekuatan pada siswa untuk mengeksplorasi dan kemudian untuk menjadi dirinya sendiri. Itu proses coaching. Jadi harus setara mengeksplorasi. Coachee atau peserta didik itu harus punya self confident untuk menentukan dirinya menjadi apa. Dan untuk itu ini sebetulnya ada relevansinya dengan paradigma sekarang dari kurikulum Merdeka ya, karena di sana ada pembelajaran diferensiasi, di mana di situ anak itu dimanusiawikan sesuai dengan talenta, bakatnya masing-masing, sehingga pembelajaran itu menjadi berwarna, menjadi happy, menjadi menyenangkan, karena tidak ada satupun peserta didik atau coachee ini yang merasa tertekan atau mendapat pressure demikian. Sebetulnya Mbak Ika ini ya, bahwa coach itu sendiri adalah kalau kita lihat sejarahnya itu adalah berasal dari sebuah kata nama desa, yaitu di sebuah negara Hungaria. Coach itu sendiri adalah sebuah arti yang memang di situ ada sebuah kebiasaan bahwa orang Hungaria di desa coach itu memproduksi yang namanya gerobak dipasangkan dengan kudanya, dan tugasnya gerobak ini membawa manusia dan barang dari suatu titik
tempat semula ke suatu titik atau tempat yang diinginkan. Tujuan. Ya, ke tujuan yang diinginkan. Nah, dari sejarah demikian, maka para pakar ini sepakat untuk menggunakan istilah coach ini dalam dunia pendidikan untuk mewakili guru. Jadi atau mewakili pelatih lah, dan juga di sisi olahraga itu juga digunakan sebagai istilah coach. Itu adalah pembimbing, pendamping, kembali kepada guru, karena kita guru gitu ya di sekolah kita, maka guru itu harus seperti gerobak dan kudanya yang siap membawa manusia atau barang menuju ke satu titik yang diinginkan. Tetapi itu harus penuh wise, penuh kebijaksanaan. Masih yang 3 dari esensi daripada coach itu sendiri. Yang ketiga, di dalam coach itu harus mengoptimalisasi. Tidak boleh coach itu hanya sekedar mentoring yang satu arah. Tidak boleh coach itu hanya sekedar pengajaran yang otoriter, atau tadi saya istilahkan coaching itu harus mengubah. Mengubahnya coach itu harus memberi kebebasan anak untuk mengeksplorasi. Dan ini juga relevansinya ada dengan sebuah metode scientific yang pernah dibawa oleh kurikulum 2013 KTSP. Dan saya yakin ini esensinya, substansinya masih sama, yaitu di kurikulum Merdeka. Maka guru harus menguasai teknis-teknis coach, ya, yang di dalamnya itu pasti anak yang sebagai dianalogikan barang dan manusia ini itu nanti akan berubah sendiri, ya, mempower sendiri, mengempower sendiri, dan dia dengan kebebasan, keleluasaan, maka untuk mendapatkan kondisi yang demikian, guru harus menguasai tahapan-tahapan. Dan tahapan ini tidak harus urut gitu, artinya dalam melakukan, dalam praktek di lapangannya, karena yang penting ada komponen-komponen bahwa dalam mengajar guru harus memberi kesempatan pada murid untuk mengamati. Ada tahapan menanya, nanti menanya ini adalah seni tersendiri dalam coach, dalam coaching. Jadi seorang coach harus menguasai seni bertanya. Dan kemudian selain itu ada istilah mengasosiasi. Peserta didik tidak boleh dibiarkan mengenal istilah-istilah yang secara harafiah saja, tetapi harus juga peserta didik dibawa untuk mengasosiasi dari istilah harafiah menjadi istilah yang terasosiasikan dalam dunia nyata mereka. Kemudian masih ada tahapan peserta didik atau coachee harus diberi keleluasan di dalam hal berkomunikasi. Dan akhirnya kompetensi yang terakhir yang tidak boleh tidak ada dalam setiap pembelajaran adalah murid mempunyai kesempatan untuk melakukan presentasi. Itu dulu tentang coach. Oke, sangat luar biasa nih filosofinya dari Pak Endro Cahyono, mudah untuk kita terima begitu ya Pak. Tadi cerita panjangnya dari sebuah negara, bagaimana kata coach itu berasal dan sampai kepada teknik yang harus dikuasai sendiri oleh coach seperti itu. Nah ini sangat luar biasa Pak Endro Cahyono. Mungkin juga teknik coach ini sangat pas jika diterapkan di kurikulum Merdeka yang memang sedang berjalan saat ini begitu ya. Kali ini kemudian kita beralih ke Pak Nardi untuk bagaimana sih Pak penerapan kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada teknik coach, guru sebagai coach dan juga sebagai agen pembangunan karakter. Nah tentunya untuk menerapkan coach kepada coachee tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Endro, ini kan bukan sebuah hal yang mudah, bagaimana guru harus menyesuaikan dengan karakter siswa yang bermacam-macam begitu. Monggo silakan Pak Nardi, bagaimana untuk penerapan guru sebagai coach di dalam kurikulum Merdeka, silakan. Oke, terima kasih Mbak Eka. Ya, Pak Endro, terima kasih tadi sudah mendasari tentang filosofi, tentang coaching, berasal dari mana, kemudian tekniknya seperti apa ya. Sekarang tiba saatnya kita memang saat ini pemerintah sudah memberlakukan kaitannya dengan kurikulum Merdeka untuk semua sekolah negeri. Dan alhamdulillah di Kabupaten Wonosobo sendiri
untuk tahun pelajaran 2024-2025 insya Allah semua sekolah negeri itu sudah menerapkan. Kalau di SD khususnya kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah semua sudah, sudah menerapkan. Nah, tentu saja di dalam kegiatan kurikulum Merdeka ini untuk struktur pembelajarannya ataupun nanti struktur mata pelajaran, kurikulumnya sendiri kan berbeda dengan yang kurikulum 2013. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran itu memang harus mau dan tidak mau harus mau berubah. Terutama mindset dulu, mindset dari segi guru itu sendiri. Nah, kemudian kalau dulu paradigmanya itu memang ada ungkapan bahasa Jawa ya, guru itu harus digugu dan ditiru. Iya, betul. Seperti itu, bukan guru itu wagu dan saru atau guru itu nek minggu turu ya, kan katanya itu. Nah, itu kan istilah-istilah yang kadang di siapa ya, diintermesokan ya. Iya, betul. Nah, kalau yang dulu tadi ada mentoring dan seterusnya yang cenderung mungkin searah, siswa tidak diberi keleluasaan untuk di dalam mengeksplor apa yang dimiliki. Nah, di kurikulum Merdeka ini saatnya, Mbak. Di mana semua guru nanti diberi keleluasaan, diberi pemahaman agar bisa memberi ruang kepada murid-muridnya untuk bisa eksploitasi, mengungkapkan, bahkan mengekspresikan apa yang dimiliki sesuai dengan yang ada di murid itu sendiri pada dirinya, sehingga tidak bisa bahasanya diseragamkan secara utuh satu kelas seperti ini, tidak, sehingga harus ada pembelajaran berdiferensiasi. Itulah mengapa di awal kegiatan maupun pembelajaran idealnya seorang guru harus melaksanakan asesmen. Namanya asesmen diagnostik, di mana nanti bisa dicermati siswa ini pembelajarannya nanti baiknya apakah perlu adanya dia secara belajar dengan audio maupun visual ataupun kinestetik, sehingga harus berbeda-beda penerapannya. Nah, otomatis seorang guru ini bisa belajar dengan teman-temannya. Nah, utamanya lagi peran dari kepala sekolah. Peran dari kepala sekolah harus bisa memberikan pendampingan khususnya kepada para rekan guru di dalam melaksanakan teknik coaching. Bisa dicontohkan antar guru dengan guru dahulu. Maka ada kegiatan yang beberapa waktu lalu kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo dan sudah sampai saat ini masih diterapkan, ada kegiatan Sabtu Refleksi. Nah, Sabtu Refleksi di mana kebijakan itu digulirkan bahkan sampai ke ada surat edaran Pak Bupati. Nah, insya Allah masih berlanjut di situ. Guru diberi keleluasaan melalui kombel komunitas belajarnya, baik itu sekolah maupun di kelompok kerjanya, untuk saling belajar. Disinilah rekan-rekan guru bisa mempraktekkan, mensimulasikan praktek coaching di antara temannya. Kemudian setelah tadi dari kepala sekolah ke guru, kemudian kepala sekolah kan pasti mendapatkan dari pengawas, dan pengawas dari di atasnya. Nah, otomatis dari hal-hal yang telah dimiliki oleh seorang pengawas di breakdown ke kepala sekolah, kemudian ke guru. Nah, ini harapan kita bisa dipraktekkan oleh rekan-rekan guru di dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga guru ini bisa menjadi tadi agen, agen perubahan karakter di dalam diri para muridnya, yang tentu disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi memang semuanya berawal dari guru terlebih dahulu, gitu ya Pak ya, yang tentunya bersama teman-temannya, dari kepala sekolahnya juga semuanya harus berperan gitu ya untuk melakukan pembangunan karakter tadi kepada para siswanya, seperti itu. Kemudian kalau di SD Negeri 1 Garung sendiri nih Pak, ada kegiatan-kegiatan apa sih Pak yang menerapkan kurikulum Merdeka yang mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah lain? Dan saya pengen tahu kalau di SD Negeri 1 Garung itu untuk karakter siswanya tuh yang kayak gimana sih Pak? Kadang mungkin lingkungan ini menentukan karakter siswa di sekolah, seperti itu. Monggo. Oke, terima kasih Mbak. Kebetulan di sekolah kami memang karena kemarin mendeklarasikan sebagai satu
gerakan sekolah menyenangkan. Kemudian yang kedua juga gerakan sekolah sehat. Ya. Oke. Kemudian ada satu lagi, memang kami ikut di dalam gerakan sekolah menulis buku. Oke. Nah, sehingga di dalam kegiatan sehari-harinya memang kita memfasilitasi bagaimana agar anak itu secara pembiasaan bisa tumbuh karakternya. Nah, dari kegiatan-kegiatan gerakan yang tadi kita canangkan, setiap pagi memang kita ada pembiasaan di sana, khususnya salam pagi, Mbak. Oke. Di salam pagi ini setiap anak yang nanti datang itu memang ada guru piket yang bertugas untuk menjalami anak-anak yang datang. Selain menyalami itu mungkin sudah biasa ya, Mbak. Anak yang belum mengucapkan salam diharap mengucapkan salam. Mengucapkan salam belum pas saja, itu harus diulang lagi untuk membiasakan itu. Itu menurut kami adalah salah satu karakter. Nah, kemudian guru pun membalas, karena kalau kita yang, mohon maaf Pak Hendro, yang beragama Islam kan memang hukumnya wajib untuk menjawab salam itu. Nah, sehingga guru harus membalas salam itu, kemudian sambil mendoakan, Mbak. Di bahasanya dilus kepalanya atau pundaknya itu. Anak murid bilang assalamualaikum, waalaikumsalam soleh, waalaikumsalam soleha. Seperti itu. Nah, ini bahkan kalau ada anak yang belum, saya belum Pak Guru, saya belum Guru. Nah, ini satu sisi di penanamannya untuk penerapannya. Kemudian yang berikutnya kami sendiri ada yang namanya kantin kejujuran, Mbak. Wah, apa itu, Pak? Kantin kejujuran ini kami laksanakan setiap Jumat di minggu terakhir. Memang di sekolah kami ada kantin. Biasanya ada petugas piket. Kebetulan kami sendiri juga ada, meskipun SD, tapi kami ada anak-anak OSIS, Mbak. Seperti SMP itu. Nah, di sana di setiap hari Jumat terakhir itu memang di kantin itu tidak ada yang nunggu, Mbak. Wah. Tidak ada yang nunggu, hanya kita sediakan jajannya kan sudah, ini harga sekian, ini harga sekian. Kemudian kita sudah konfirmasi dengan wali murid juga, kalau setiap Jumat minggu terakhir tolong anak-anak diberi uang saku yang pas. Misalnya kalau sakunya 10.000 ya 2.000-an gitu. Kalaupun ada beberapa anak yang siangnya tidak pas, dalam arti harus susuk, ambil sendiri, ditaruh di situ sendiri. Kemudian kita sediakan banyak istilahnya wadah untuk, biasanya kan anak rebutan. Kalau itu kan, kalau pas ditunggu itu seperti, kalau pas nggak ditunggu kan harus banyak tempat untuk saya jajan ini lah sekian sendiri. Dan ini alhamdulillah istilahnya sudah tertanam ke anak-anak. Kalau anak menemukan uang 2.000, 5.000, 10.000 itu pasti akan, Pak Guru, Bu Guru, kalau saya menemukan uang ini, enggak akan bahasanya dimasukkan ke kantong, itu enggak. Kemudian juga efeknya di kelas pun anak-anak menabung dan seterusnya itu, biasanya kenalin gurunya atau apa, inilah aman. Ya, biasanya uang di meja dan seterusnya itu murid ke dalam gitu ya, insya Allah ini sudah agak tertanam yang seperti itu, yang kejujuran itu, Mbak. Wah, luar biasa. Nah, kemudian yang baru saja kita canangkan kemarin, karena ini gerakan sekolah sehat, ini semangat kerja keras dan kerjasamanya. Dan kemarin kami mempunyai program untuk pengecatan halaman sekolah itu, dari depan sampai belakang, itu wali murid, Mbak. Nah, jadi dibantu oleh anak-anak, pengen gambarnya seperti apa. Biasanya orang tuanya kan minta, ini gambar bunga, ini gambar apa itu. Kalau yang kelas rendah dikasih angka-angka. Nah, ini wujud kerjasama, Mbak, karakter di antara anak dan juga orang tua serta sekolah. Demikian, Mbak. Jadi sangat luar biasa. Tadi yang saya agak takut, coba ada kantin kejujuran ya, Pak. Jadi menerapkan kejujuran tuh ditanamkan sejak dini dari SD, dan insya Allah nanti kalau sudah tertanam sampai mereka besar pun kejujuran akan tetap tertanam di dalam diri mereka gitu. Wah, sangat luar biasa. Ini mungkin bisa diterapkan juga, menginspirasi para sekolah yang lain untuk Pak, bisa mengeksplorasi, bisa meniru seperti itu untuk kejujuran. Ini sangat luar biasa. Mungkin bisa ditambahkan satu lagi, ada namanya kedisiplinan, Mbak. Jadi kita jam 7.04 memang masuk. Kemudian mohon maaf, kami sendiri meskipun di SD kita ada petugas semacam BK itu, yang sering kita sediakan ada ruangannya.
Kemudian ada catatan semacam keterlambatan. Jadi anak dilatih disiplin. Disiplin. Kalau anak itu memang sudah jam 7:04 kok dia merasa terlambat, dia nggak akan berani masuk ke kelas. Dia harus ke ruang BK dulu, minta surat pengantar, dari guru BK-nya di sana. Kemudian baru setelah dapat itu baru dia masuk, diserahkan ke guru kelasnya. Baru kalau diizinkan dia. Dan insya Allah dengan seperti itu kelihatannya semakin jarang anak yang karena takut ya Pak ya. Mungkin karena awalnya mungkin takut itu lama-lama kan untuk kebiasaan jadi sudah terbiasa gasik gitu. Wah, sangat luar biasa untuk SD Negeri 1 Gadung yang menerapkan beberapa teknik-teknik untuk pembelajaran kurikulum merdeka seperti itu. Nah, ini mungkin berbeda dengan yang ada di SD Negeri 2 Ngatikusuman ya Pak Endro Cahyono ya. Kalau untuk di SD Negeri 2 Ngatikusuman ini untuk karakter siswanya seperti apa sih Pak? Mungkin pernah bercengkerama, pernah ikut kegiatan belajar mengajar yang tentunya berbeda mungkin yang ada yang dengan di Garung, dengan di Kertek ini mungkin agak berbeda gitu Pak. Monggo. Berbicara tentang karakter ya, sebetulnya kalau bisa dikatakan bahwa karakter dari setiap sekolah itu menjadi satu permasalahan yang krusial penting untuk dibahas dan untuk dicermati. Saya belum akan berbicara tentang karakter di sekolah saya, karena sepertinya kalau kita berbicara dengan karakter itu dimanapun itu masih dalam kondisi yang sama. Kita itu baru dalam tahapan membangun karakter. Maka pembicaraan ini kan kita mengambil tema temanya itu adalah teacher as a coach and apa tadi karakter building agent. Jadi mengapa kita harus selalu membuat ini menjadi membooming terus-menerus supaya kita itu sebagai pendidik itu menjadi menyadari begitu pentingnya karakter itu dibangun atau ditanamkan di dalam siswa kita. Baik. Nah, mengapa itu penting? Mengapa itu penting? Karena karakter ini adalah akan membentuk nasib, ya kan? Karakter anak akan membentuk nasib anak itu sendiri. Dan karakter anak sebagai generasi bangsa ini juga akan membentuk karakter bangsa itu sendiri. Baik, saya informasikan dulu bahwa pembangunan karakter di tempat saya sebenarnya tidak jauh dari pembangunan karakter yang terjadi di SD-SD lain, yaitu menyangkut perilaku siswa, behavior siswa, attitude, sikap, afektif, perilaku. Karena karakter itu sendiri adalah sebenarnya merupakan perilaku yang melekat pada diri seseorang sampai orang itu tidak menyadarinya karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sebagaimana Pak Nardi tadi katakan, kami selalu berusaha membangun karakter siswa dalam hal sikap. Salam itu pasti yang utama karena salam itu sebenarnya lintas daripada religiusitas. Dan kita selalu memberi ruang kepada siswa untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk memiliki kepercayaan diri yang kuat. Memang mau tidak mau seperti Pak Nardi katakan sebagai praktisi pendidikan, beliaunya sangat saya hormati karena selama ini dia praktisi pendidikan, bahkan sekarang dalam program sekolah penggerak Pak Nardi ini adalah merupakan pengajar praktik yang sudah malang melintang luar biasa. Di dunia perhelatan guru penggerak. Nah, jadi berbicara tentang tahapan-tahapan kepada siswa semua secara simultan saya berusaha melakukan atau selalu berpegangan pada visi misi yang sudah kita breakdown ke dalam visinya itu dalam misi. Jadi kalau contohnya di sekolah saya itu visinya kan berkarakter, ya kan, pelajar Pancasila untuk berprestasi dalam IPTEK. Memang ini singkat, tetapi kalau itu kita breakdown ini kata per kata ini akan menjelaskan sekali. Karakter itu sudah sendiri mewakili tentang religiusitas. Kan dalam karakter pelajar Pancasila kan sudah ada 6 dimensi ya. Jadi ada ketakwaan, ada kemandirian, berhidup mandiri itu. Kemudian gotong royong, anak juga punya harus perilaku itu. Kebinekaan global, anak tidak boleh kehilangan sikap yang menghargai orang lain yang berbeda.
anak juga harus dilatih untuk bernalar kritis dan selalu melakukan hal-hal yang kreatif. Dan ini yang berusaha kami lakukan melalui efektivitas pembelajaran di sekolah kami. Dari salam, kemudian ada contohnya di tempat saya itu ada P5 itu ya. Kemudian pelaksanaannya itu bisa terrelated di dalam intrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu menyatu dalam pelajaran, jadi pelajaran apa saja, baik itu matematika, bahasa Indonesia, apalagi agama itu bisa kita masukkan pembelajaran yang berkenaan dengan P5 ini. Misalnya menanamkan karakter siswa dalam takwa kepada Tuhan lewat pelajaran matematika, lewat pelajaran IPA, lewat pelajaran bahasa Indonesia atau IPS, itu bisa sekali. Maka itu yang kita sebut bahwa anak didik itu sudah kita siapin secara intrakurikuler, ada pembelajaran yang bersikap perilaku atau karakter itu di dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh setiap guru di sekolah. Di lain itu bisa melalui kokurikuler yang sifatnya adalah hanya melengkapi. Di sela-sela intrakurikuler kita mungkin membawa anak untuk masuk ke musola untuk sholat berjamaah di setiap hari Jumat misalnya, atau dalam event-event tertentu anak ada mujahadahan misalnya, ketika mau menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi anak itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasa. Dan lain sebagainya yang juga ada relevansinya dengan apa saja yang tadi beliau Pak Nardi sebagai pengajar praktik katakan ini. Sekarang Mbak Ika, saya ingin sebetulnya mengupas lebih detail tentang karakter itu sendiri, dilihat dari sisi filosofinya. Tadi saya di depan itu mengatakan bahwa karakter itu adalah merupakan perilaku, behavior yang melekat di dalam setiap insan, setiap manusia, yang karena itu sudah berakar maka menjadi bentuk kebiasaan. Maka ketika karakter itu sudah mengakar, maka yang memiliki karakter itu sebenarnya tidak merasakan. Artinya ketika orang itu berkarakter baik dan baik itu sudah menjadi habit di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah merasa baik. Sebaliknya ketika karakter buruk itu sudah melekat, biasanya kalau karakter buruk tidak usah dibangun Mbak Ika, itu terjadi dengan sendirinya karena pengaruh lingkungan. Itu juga yang bersangkutan ketika memiliki karakter buruk, dia tidak merasa buruk. Kalau demikian Mbak Ika, gampang untuk mendeteksi orang itu berkarakter baik atau tidak. Gimana nih Pak? Ya itu ketika kita beri kritikan, kita beri masukan yang notabene mungkin misalnya orang yang berkarakter buruk, kita beri kritikan, orang itu tersinggung tidak? Orang yang berkarakter tidak baik pasti akan mudah tersinggung. Karena dia tidak merasa buruk. Karena karakternya kan sudah buruk, sehingga karena itu sudah menjadi habit, dia tidak merasakan bahwa itu buruk. Nah, ketika diberi masukan, ada orang yang mengkritisi, dia tersinggung karena tidak merasa buruk. Sebaliknya sekarang, orang itu berkarakter baik. Kalau dia dikatakan buruk, karena dia tidak merasa baik, dia akan menerima. Karena orang yang berkarakter baik itu dia akan merasa selalu kurang, merasa selalu tidak baik. Nah, itu mengapa kita penting membangun karakter itu, supaya anak-anak menjadi tidak merasa baik, tetapi selalu kurang, selalu haus akan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi itulah sebenarnya yang disebut dengan karakter baik kayak gitu ya Pak ya. Sangat luar biasa, saya jadi tambah mudeng nih Pak. Ibaratnya kalau di zaman dulu ini sangat berbeda dengan sekolah di zaman sekarang ya. Saya sampai bilang kalau saya bisa kembali ke sekolah SD, saya pengen sekolah di zaman sekarang aja Pak, yang lebih menyenangkan kayaknya ya, dengan kurikulum merdeka, dengan karakter yang mungkin dibentuk bersama-sama lingkungan sekolah kayak gitu. Ini sepertinya menarik sekali pembicaraan kita. Kita akan break
terlebih dahulu akan ada jeda iklan yang lewat sebentar, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 92,1 FM Bincang Pendidikan bersama dengan Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Garung dan SD Negeri 2 Ngati Kusuman akan segera kembali sesaat lagi. Dialog hari ini. Baik, peserta Inaspira masih di 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu, dan kita masih di Bincang Pendidikan. Tadi menarik sekali pembahasan kita tentang bagaimana guru sebagai coach dan juga agen pembangunan karakter. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu karakter, apa itu coach, sampai bagaimana tadi teknik penerapannya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memang sekarang di yang namanya kurikulum merdeka seperti itu. Tapi ada juga yang namanya merdeka belajar. Nah, ini Pak Endro, bagaimana sih Pak perbedaan antara kurikulum merdeka dan merdeka belajar nih, hubungannya ada di mana begitu? Mungkin masih banyak yang perlu penjelasan, masih banyak yang harus digamblangkan seperti itu. Monggo Pak Endro. Ya, baik Mbak Ika, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bahwa kurikulum merdeka itu adalah sebuah kurikulum yang memberikan ruang kepada baik pendidik ataupun peserta didik itu menjadi leluasa di dalam melakukan aktivitas kegiatannya mengajar atau aktivitas kegiatannya belajar tanpa ada tekanan sama sekali. Jadi mengapa? Karena kurikulum merdeka itu membiarkan kita untuk memfokuskan tentang kesiapan siswa dalam hal hati nuraninya, dalam hal pikirannya untuk merdeka menentukan apa yang akan dipelajari, merdeka mengeksplorasi, merdeka untuk mengelaborasi bahkan, dan sampai kepada merdeka untuk mengkonfirmasi apa yang telah dipelajari itu. Ini kurikulum merdeka. Sekarang kaitannya dengan apa itu merdeka belajar. Merdeka belajar itu sebetulnya adalah sepertinya memang ini menjadi tarik ulur dalam hal definisi merdeka belajar, karena merdeka belajar itu dianggap sebagai suatu proses pengkondisian untuk setiap peserta didik atau pembelajar itu belajar gitu. Tetapi sebenarnya kalau ini adalah pendapat bahwa merdeka belajar itu adalah sebuah aiming, sebuah goal, sebuah terminal yang akan dituju oleh siapa? Oleh sekolah menurut amanat kurikulum. Tujuannya apa? Tujuannya memberi ruang, memberi kondisi di mana ketika anak belajar itu tanpa pressure, tanpa tekanan, tanpa diwajibkan, diharuskan kembali kepada coach tadi. Ini ada bukan sekedar mentoring yang satu arah, bukan sekedar pengajaran yang dogmatis pemuridan yang otoriter, tetapi belajar merdeka belajar itu adalah situasi di mana ada kenyamanan, ada kesenangan, ada ketentraman. Tetapi mengapa tadi kita akan versuskan ke belajar merdeka? Dari belajar merdeka. Jadi kenapa kita kemudian berpikir ke belajar merdeka? Atau tadi kan merdeka belajar Merdeka belajar tadi adalah bukan goal. Adalah goal, adalah tujuan gitu yang akan kita capai dan sebagainya. Mengapa kita harus bukan berlari sebetulnya? Kita harus kembali ke sebuah terminologi belajar merdeka. Jadi ada terminologi merdeka belajar, ada terminologi belajar merdeka. Sebetulnya belajar merdeka bukan versus merdeka belajar. Kedua-duanya beriringan gitu Pak sangat penting kan? Karena untuk pada terminal merdeka belajar kita harus mau belajar merdeka. Mengapa? Belajar merdeka itu adalah goal, itu adalah tujuan yang akan kita capai, seperti kereta tadi dari tempat ini mau ke tempat yang kita inginkan, itu merdeka belajar itu. Tetapi untuk meraih itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Ya. Harus dengan apa? Harus dengan usaha yang luar biasa, yaitu belajar merdeka. Kenapa harus belajar merdeka? Orang yang bisa terjebak juga ketika kita merdeka belajar tapi masih normatif tadi. Normatif itu kita melakukan bukan berdasarkan hati nurani, tetapi hanya karena unsur keterpaksaan. Ya. Itu yang disebut dogmatis, normatif, pragmatis, ya. Sehingga sebetulnya merdeka belajar itu memang bagus, luar biasa sekali kalau terjadi situasi yang kita kehendaki dan itu memang bisa kita capai. Tetapi tidak boleh putus asa, karena sekolah pasti akan bisa menyediakan penyajian proses belajar mengajar kepada anak yang merdeka belajar. Syaratnya apa tadi? Harus belajar merdeka. Belajar merdeka adalah dengan apa? Bukan meninggalkan yang pragmatis atau normatif, sehingga kita itu bertentangan dengan pengambil kebijakan, bukan. Maka kita kolaborasikan antara belajar merdeka dengan merdeka belajar. Itu bukan sesuatu yang antagonis, itu adalah sesuatu yang harus kita pakai. Ibarat itu gerobak, dua gerobak yang berbeda ini harus sama-sama kita jalan pakai, gitu ya, sama-sama Pak? jalan. Iya, Maka kita harus belajar merdeka. Artinya kita harus menyiapkan diri untuk senang menyenangi pekerjaannya dengan hati nurani. Sehingga ketika kita melakukan suatu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan itu bukan dengan terbeban, tetapi dengan sukacita, enjoy. Nah, ini harus dimulai dari siapa dulu? Harus dimulai dari guru-gurunya dulu. Jangan sampai guru bekerja pagi datang itu hanya karena merasa itu tugas kewajiban, sehingga yang penting presensinya. Sekarang kan e-presensi, Mbak. Itu jangan sampai blank, jangan sampai terlambat datang, jangan sampai cepat pulang, ya kan, dianggap pulang cepat. Maka kalau kita masih hanya normatif, maka kerjaan kita mungkin tidak serius, tetapi yang penting presensi kita itu selamat. Tapi kalau kita belajar merdeka, kita tepat waktu, ya kan, presensi jangan sampai terlambat atau cepat pulang, dan itu kita tidak tertekan, karena kita dahului dengan enjoy tadi, dengan rasa ikhlas, dengan gitu rasa ya, Pak? ikhlas, dengan rasa apa tadi? Senang dulu, senang. gitu ya. Jadi situasi yang bahagia itu harus pertama diciptakan sebelum kita melakukan aktivitas. Guru sebelum mulai pembelajaran di kelas jangan pernah mulai dulu sebelum anak-anak itu menjadi riang gembira. Setelah anak-anak riang gembira berarti ibarat tanah itu dia siap dicangkul, siap disiangi, dipupuk dan sebagainya. Itu dulu barangkali supaya nanti Pak. Sangat luar biasa. Memang kalau dilihat dari luar, sekarang tuh kayak beban guru tuh semakin kesini semakin berat ya Pak ya. Tapi ternyata kalau si gurunya enjoy untuk menjalaninya itu tidak akan terasa berat. Malah kalau guru tuh nggak ada tuanya, kalau menurut saya mudah semua, karena ya itu rasa bahagia tadi bertemu dengan anak-anak gitu. Ini mungkin menjadi salah satu faktornya juga kayak gitu ya Pak ya. Sangat luar biasa. Dan tadi kalau bagaimana Pak Nardi menjelaskan tentang merdeka belajar seperti itu sampai penerapannya kepada guru. Guru ini bisa dibilang sebagai agen perubahan, agen karakter seperti itu ya Pak. Dan ini sesuai dengan pertanyaan dari pendengar. Nah, ini bagaimana sih Pak Guru dan Bu Guru di sekolah ini membangun karakter mereka lebih ke satu persatu personal atau dilakukan secara global saja seperti itu. Dan kemudian ini berkaitan juga dengan bagaimana sih yang dilakukan guru untuk melakukan diskusi terbaik untuk kegiatan belajar mengajar ini yang sebenarnya harus diterapkan, yang seperti apa baiknya? Monggo Pak Nardi, silakan. Terima kasih Mbak Eka. Terus sekali tadi apa yang disampaikan Pak Hendro secara landasan sudah disampaikan kaitannya dengan peran guru sebagai coach tadi. Kemudian dari kaitannya dengan yang pertanyaan tadi, memang seperti tugas guru itu kan memang tugas yang mulia ya, Mbak? Ya, tugas yang mulia. Namun juga di samping kemuliaannya ini juga tugas yang menurut kami juga berat juga. Karena kalau kita kalau seseorang dokter itu memberikan resep yang salah adanya malpraktek. Nah, bisa juga guru adanya terjadi malpraktek. Sehingga itulah mengapa guru merupakan tugas mulia, sehingga ada namanya
salah satu tugas yang profesional, Oke. suatu profesi yang tidak semua mungkin dilakukan. Karena di sini guru berperan juga di dalam mendidik dan membimbing. Kalau mengajar sih saya kira di Mbah Google, apalagi sekarang ada AI, kemudian ChatGPT itu luar biasa. Ya. Banyak sekali pertanyaan yang bisa dijawab. Namun kaitannya dengan mendidik dan membimbing inilah diperlukan karakter dari seorang guru yang utamanya adalah seperti falsafah Jawa tadi, bisa digugu dan ditiru. Iya, oke. Untuk itu agar bisa menjadi hal yang pribadi yang bisa digugu dan ditiru, otomatis seperti sampaikan tadi Pak, yang pertama dia harus menjiwai dulu. Bukan hanya untuk istilahnya beliau melaksanakan tugas itu hanya sebuah untuk mengukur kewajiban saja, tetapi itu harus dilandasi sebagai panggilan jiwa. Kalau dengan panggilan jiwa, insya Allah ini nanti kita membelajarkan suara anak, memberikan karakter pembelajaran kepada anak, pembiasaan kepada murid. Nah, kalau ini menjadi hal yang baik yang akan ditiru oleh anak, diamalkan ilmunya, insya Allah itu kan menjadi ilmu yang bermanfaat. Iya, betul. Salah satu amal jariah yang seandainya Bapak Ibu guru yang mengajarkanku sudah tidak ada, pahalanya akan mengalir. Akan mengalir terus, akan terus mendoakan gitu ya Pak. Nah itu hal utama saya kira yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Kalau tadi ngendikake semakin hari semakin berat, tinggal nanti sudut pandang dan juga penyikapannya Pak. Kalau ini memang tadi disampaikan Pak Endro harus dilandasi dengan rasa yang senang, segala perubahan itu kita sambut dengan enjoy, insya Allah tugas yang berat itu nanti kan lambat laun akan bisa menjadi ringan. Ibaratnya harus pakai hati gitu loh gitu ya Pak. Betul, karena kan di samping di sana sini tuntutan dan tuntutan dari mungkin atasan kita, dari pemerintah kita, tapi kan juga ada solusi, solusi yang diberikan sehingga tidak semata-mata menuntut, tetapi ada semacam jalan keluar yang diberikan. Kemudian berkaitan dengan pengajarannya tadi, pembinaan karakter, baiknya secara kolektif apa individual, tergantung menurut saya itu tergantung dari sisi yang dihadapi oleh muridnya. Bisa guru itu melaksanakan kegiatan pembiasaan secara klasikal atau secara kelompok, bisa juga secara individual. Kalau memang perlu anak-anak di sini ditanamkan nilai-nilai yang sifatnya individual ke yang bersangkutan, itu cenderung lebih baiknya adalah secara individual. Sebagai contoh di dalam kegiatan tadi sampaikan di kurikulum Merdeka yang di dalamnya adalah ada Merdeka Belajar. Di sana kan ada istilahnya pembiasaan budaya positif. Nah, hal-hal semacam ini kan cenderung ke karakter-karakter yang sudah ada di dalam diri murid itu sendiri, dan saya yakin satu dengan yang lain itu akan berbeda. Nah, sehingga budaya positif yang dimiliki A dan budaya positif yang dimiliki oleh B itu akan berbeda. Sehingga dari penyikapan ini harapannya guru itu bisa memberikan, kalau tadi disemai, dipupuk, kalau ini bibitnya yang misalnya disiplinnya dia yang disiplin, nilai karakternya bagus ini. Nah ini kan yang dipupuk yang disiplin. Ini karakternya yang jujur, nah dipupuk yang jujur, sehingga itu nanti akan menjadi pembiasaan di anak itu sendiri, dan secara nanti dewasa dia tidak terasa ternyata koyong ini karakter yang baik ya. Nah ini tidak terasa dan anak bahkan tidak menyadari, aku nek koyong ini berbuat baik itu sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Kadang kita kan seringkali Pak Indro dengan pengalamannya mengajar sekian lama, ada beberapa anak yang bisa kita lihat secara real Pak. Ngerti Bapak Ibu guru nih nggawa sapu, ada yang kita kula bantu Ibu. Nah itu kan salah satu karakter juga yang secara langsung itu, bahkan tapi ada anak yang cuek-cuek saja juga ada. Nah seperti ini yang jadi istilah PR kita bersama, dan insya Allah lambat laun dengan kesadaran bersama, chemistry antara kepala sekolah, kemudian guru, utamanya wali murid Mbak. Nah itu dia. Nah ini sesuai dengan pertanyaan juga nih Pak, bahwa bagaimana sih membangun karakter ini juga dari keluarga. Ini juga menentukan bagaimana kualitas orang anak begitu. Ini seharusnya bagaimana Pak untuk peran keluarga mendukung kegiatan belajar? Ini ya mohon maaf kalau di keyakinan kita kan memang ditanamkan, bahkan mohon maaf itu kan sejak dalam proses
pembuatan saja itu harus ada doanya. Iya, betul kan? Betul. Ada adabnya. Kemudian apalagi nanti kalau sudah berbentuk di dalam perut ibunya itu harus apa didoakan dan seterusnya. Bahkan sampai makanan yang diberikan pun kan harus tahu sumbernya dari mana, harus, jelas baik buruknya. Harapannya apa? Biar nanti jadi generasi dia lahir. Nah, lahir yang pertama otomatis kan madrasah atau sekolahnya anak ini kan di keluarga. Nah, betul. Yang bisa memberi warna itu adalah keluarga. Sehingga keluarga ini faktor yang sangat penting yang bisa membentuk karakter anak, selain di sekolah. Karena durasi di sekolah ini paling-paling hanya 7:04 sampai jam 1 atau setengah 2 untuk anak-anak sudah pulang, baru nanti di rumahnya. Sehingga madrasah yang pertama adalah memang di rumah. Keluarga. Dan utamanya adalah peran seorang ibu. Seorang ibu. Sehingga sangat penting sekali antara pihak sekolah dengan pihak wali murid atau pihak keluarga di rumah harus saling chemistry. Kemarin kami sampaikan kaitannya dengan MPLS Pak Hendro. Di awal memang orang tua mengantarkan anaknya, kemudian bahasanya masrahke ke sekolah. Kita terima dengan tanpa terbuka, tetapi mohon maaf, ini anak di sekolah ini kan hanya durasi sekian jam. Selebihnya adalah di rumah. Tolong nanti setelah di rumah ditanya ada pengalaman apa di sekolah, temannya sudah berapa, apa hal yang baik yang sudah tanamkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga harus nanti diterapkan juga di rumah. Salah satu hal kecil, pemilahan sampah. Kemarin memang di kami ada 2 tempat sampah, satu organik, satu anorganik, warnanya sudah berbeda. Tolong di sekolah diomongi seperti itu, di rumah nyuwun ngapunten ora ketan dibukti. Disediakan 2 kresek yang berbeda biar anak dilatih. Nah, ini kan wujud kerjasama. Insya Allah karakter disiplinnya nanti akan timbul dan anak itu akan menjiwai. Terima kasih Mbak, demikian. Baik, sangat luar biasa. Nah, kalau saya dengar juga dari orang tua nih Pak, katanya kalau untuk tanya anak-anak sekolah, bukan tadi di sekolah belajar apa, tadi di sekolah bahagia nggak gitu Jadi memang sekarang orang tua juga harus sudah mulai belajar menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, pembelajaran yang menggunakan teknik baru seperti itu. Dan itu memang di kita biasanya kan anak sudah disediakan semacam emoji itu Mbak. Wujudnya biasanya tanda itu, kemudian dia mau masuk itu aja sudah tanya. Ini perasaannya gimana? Perasaan mewakili mau gitu ya itu, Pak. Keluar nanti juga setelah pembelajaran juga dia memberikan emojinya. Apakah dia senang, apakah tidak, seperti itu. Nah, itu yang memang yang utama itu, karena memang harus menyenangkan dulu. Menyenangkan dulu. Kalau senang, insya Allah apa yang kita lakukan kan tidak terasa enjoy. Tapi kalau sudah merasa sumpek, nah itu tadi akan cari hal yang lain, Pak. Pernah cari apa terjadi, Pak? Anak itu tidak sengaja nggawa alat pel itu untuk kancane. Nah, setelah saya tanya, saya nggak suka di pelajaran ini. Itu muncul, berarti dia cari pelarian. Seperti itu, Pak. Sehingga memang sekarang ini harus gimana caranya kita bisa menyelami kejiwaan anak, baru nanti kita berikan teknik yang tepat. Anak ini ternyata belajarnya harus dengan ini, yang ini dengan ini, yang ini dengan ini. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nardi, dan tidak terasa waktu sudah berada di penghujung acara. Mungkin dari Pak Endro, sebenarnya ada apa sih Pak pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada seluruh guru ataupun pengajar sebagai coach yang dimana mungkin mereka punya PR besar untuk membangun karakter bangsa gitu, yang dimana di tahun 2045 nanti akan ada generasi emas, dimana sekarang mereka masih dalam tahap pendidikan. Nah, ini harapannya untuk ke depan seperti apa sih? Monggo Pak Endro. Baik, terima kasih. Bahwa harapan untuk ke depan itu karena karakter ini sebetulnya hanya meng-highlight Pak Nardi saja tadi, bahwa karakter itu adalah sangat penting ya ditanamkan kepada anak. Maka guru memang harus memahami karakter itu sendiri supaya guru itu betul-betul punya kapabilitas untuk menanamkan karakter pada anak didiknya. Jadi pertama, guru harus mengetahui tentang karakter itu sendiri. Ya, saya akan melihat dari sisi filosofinya ya. Jadi tadi di awal saya mengatakan bahwa karakter itu merupakan pembentuk nasib anak. Sekarang kita lihat karakter itu dari mana
lahirnya karakter itu. Bagaimana guru itu bisa mengidentifikasi lahirnya karakter dari mana? Yaitu dari pembiasaan atau yang sering kita sebut habit. Ya, kalau bahasa Jawanya itu adalah pakulinan. Lalu kita lihat pakulinan itu dari mana? Pakulinan adalah dari tindakan. Sekarang pertanyaannya, tindakan itu dari mana? Action dari mana? Adalah dari buah pikiran. Atau dalam hal ini adalah kognisi. Kognisi dari mana? Kognisi itu dipengaruhi oleh kata-kata yang selalu diucapkan. Di dalam Pak Nardi tadi memberi deskripsi, tentu tidak jauh ya ketika guru itu memahami bahwa kata-kata itu adalah sebuah doa. Maka peserta didik kita baik di rumah ataupun di sekolah itu harus dikondisikan untuk senantiasa berkata-kata baik. Mengapa? Karena kata-kata itu akan mempengaruhi pikiran atau kognisi. Pikiran akan mempengaruhi action atau tindakan. Tindakan akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan itu melahirkan karakter. Dan karakter itu akan menentukan nasib masa depan anak itu sendiri. Saya kira sekali lagi mungkin yang bisa saya katakan sebagai ini sudah close statement belum? Boleh silakan Pak sebagai ini closing. Adalah mari rekan-rekan kita semua rapatkan barisan untuk tetap mengutamakan pembentukan karakter itu, karena guru adalah merupakan teacher as character building agent. Jadi tidak boleh melupakan membiasakan siswa. Karena betul-betul ketika kita mampu menanamkan karakter baik kepada peserta didik kita, sudah dapat dipastikan ke depan bangsa kita akan menjadi bangsa yang berakhlak, bangsa yang punya kredibilitas di hadapan bangsa-bangsa lain. Dan otomatis kita akan menjadi bangsa yang bermartabat. Oke, sangat luar biasa dari Pak Endra atas closing statement tentang bagaimana karakter itu ternyata sangat penting untuk pembangunan bangsa, seperti itu ya Pak. Kemudian dari Pak Nardi, closing statement monggo, apa yang ingin disampaikan Bapak? Untuk rekan-rekan, khususnya rekan-rekan guru, berbahagialah dan berbanggalah menjadi profesi guru, karena insya Allah dari profesi panjenengan, insya Allah nanti akan ada amal jariah yang bisa kita petik di sana. Dan juga dari tangan-tangan anak didik kita yang nanti bisa berkarakter yang baik. Mungkin dari mereka lah yang akan menarik kita dari mungkin jurang yang tidak kita inginkan. Jadi tetap semangat maju selalu dan jangan berbosan ataupun jangan putus asa, harus tetap selalu gugih mengingatkan kepada anak didik kita agar selalu berkarakter yang baik. Karena karakter akan menentukan nasib mereka di kemudian hari. Demikian Mbak. Banyak kurangnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nardi dan juga Pak Endro atas informasi yang sangat bermanfaat dan dua narasumber yang solid menurut saya untuk bagaimana tentang filosofi dan bagaimana penerapannya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak. Semangat untuk kembali bertemu dengan peserta didik dengan mengajarkan kepada guru-guru, meneladani mereka untuk selalu berbuat baik dan juga menerapkan karakter yang baik kepada anak-anak. Baik, terima kasih untuk peserta ini yang sudah mendengarkan. Siaran ini bisa kembali Anda lihat dan didengarkan di YouTube channel Radio Pesona FM Wonosobo. Saya Eka bersama kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.